Bertemu lagi dengan saya. Di pertemuan ini saya ingin menjelaskan tentang Pitagoras, masih dalam filsuf Prasokrates ya. Pitagoras ini adalah filsuf yang berbeda dari filsuf sebelumnya. Dia termasuk orang yang taat dengan ajaran atau dengan keyakinan gitu ya, sehingga dia membuat mazhab Pitagorian gitu ya. Ada ajaran-ajarannya tentang jiwa yang suci, tentang ketaatan dengan agama dan seterusnya. Itu nanti masuk kepada ajaran tentang apa namanya matematik. Itu dia semua bisa dihitung gitu. Jika kita melakukan A, maka kita bisa mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan A itu gitu. Jadi matematis ya, semua bisa dihitung begitu kira-kira umumnya. Ada satu perbedaan antara Pitagoras dengan filsuf sebelumnya, bahwa kalau filsuf sebelumnya itu mempelajari alam semesta ini sebagai ilmu pengetahuan saja, atau untuk mengkritik pandangan-pandangan yang keliru sebelumnya, maka Pitagoras lebih mengatakan dia sendiri yang mengakui gitu ya, bahwa filsafat atau metode berpikir itu adalah way of life, untuk jalan hidup gitu, way of life. Nah, Pitagoras ini juga adalah salah satu orang yang menemukan istilah filsafat itu yang kemudian disebut sebagai cinta kebijaksanaan. Itu pernah saya bahas di YouTube sebelumnya. Ada dua pemikiran atau ajaran dari Pitagoras yang terkenal. Pertama adalah akasmatikol, yaitu mengutamakan penyucian jiwa dengan mentaati aturan-aturan. Mentaati aturan-aturan itu diantaranya adalah upaya supaya jiwa itu tetap kekal dan tetap abadi. Jiwa yang kekal dan abadi itu adalah jiwa-jiwa yang jika mentaati aturan-aturan. Ada 4 aturan kata Pitagoras. Pertama, taat kepada ajaran agama. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat adalah melepaskan keinginan hawa nafsu. Jiwa itulah jiwa yang kekal. Jika kita tidak mentaati aturan-aturan ini, maka jiwa kita tidak akan kekal, dia akan rusak dan mati, mengikuti nafsu gitu ya, terjerat di dalam hawa nafsu. Itu akasmatikol, tentang penyucian jiwa. Yang kedua adalah matematikol, lebih mengutamakan ilmu pengetahuan, atau utamanya adalah tentang ilmu pasti. Ajarannya tentang bilangan. Dia mengatakan bahwa arke segala sesuatu ialah bilangan. Arke itu pembahasan sebelumnya adalah asal usul alam semesta. Jadi asal usul alam semesta ini adalah bilangan. Itu kata dia. Apa itu bilangan? Bilangan merupakan simbol tangga nada dalam harmoni musik yang melahirkan keindahan. Jadi adanya pohon, adanya air, adanya bumi, itu kausalitas, sebab akibat, keteraturan alam, kira-kira gitu. Setiap benda itu adalah bagaikan tangga-tangga musik, kata, tangga-tangga nada yang semuanya itu memiliki bilangan, memiliki bobot, muatan, kualitas dan sebagainya itu. Karena dia bilangan bisa dihitung. Gitu kira-kira tentang ajaran bilangan itu. Pitagoras menganut teori heliosentris ya. Namun berbeda dengan pengertian sekarang. Matahari adalah api sentral yang menjadi pusat segala sesuatu. Jagat raya digambarkan dengan suatu tangga nada. Itu kalau kita berbicara tentang ajarannya tentang bilangan. Yang kedua, terakhir, ajaran kosmologinya. Pusat jagat raya adalah api, katanya.
Api ini dikelilingi oleh 10 badan jagat raya, yaitu kontrabumi, bumi, bulan, matahari, kemudian Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Ini nama-nama dewa sebenarnya. Kemudian langit dengan bintang-bintang tetap. Ke-10 badan jagat raya tadi beredar mengelilingi api sentral. Jadi api sentralnya itu bukan matahari. Matahari itu termasuk di dalam badan jagat raya. Apa yang disebut api sentral itu? Ini kita lihat bahwa api sentral itu adalah api sentral ala Pythagorean ini oleh sementara pemikir Yunani seperti Heraklitos dan Aristarchus disamakan dengan matahari, padahal bukan ya. Yang disebut api sentral itu adalah inti bumi. Setiap ada gerak, ada tanda nada, tangga nada. Ketika ada tangga nada, artinya ada yang dinamis, ada yang berkurang, ada yang bertambah gitu. Gampangnya gini, orang yang gemuk kalau dia ingin kurus, dia harus banyak gerak, olahraga. Itu artinya ada pembakaran di situ. Itu yang disebut api sentral itu, bukan matahari. Jadi kalau kita mengelilingi api sentral itu dengan keteraturan, maka kita akan menjadi teratur. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan analogi orang yang gemuk itu tidak teratur. Kalau dia mengatur geraknya di api sentral itu, maka dia akan menjadi tubuh yang ideal. Kira-kira gitu tentang api sentral, bukan matahari. Seperti heliosentris itu atau mazhab heliosentris. Begitu ya kira-kira tentang filsuf Pythagoras ini. Pythagoras ini luar biasa pemikirannya. Dia juga membuat aliran nih luar biasa. Itu yang kita dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.